Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari ini banyak yang ngomongin Magnus Carlsen kawan. Ada beberapa channel luar negeri yang membahas Magnus Carlsen beberapa hari ini karena dia kembali membuat statement soal kejuaraan dunia 2023. Intinya Carlsen masih ragu kawan, apakah akan melepas gelarnya nanti, tidak ikut kejuaraan dunia atau terus mempertahankannya. Seperti diketahui, selepas melawan Ian Nepo bulan November-Desember tahun lalu, Carlsen menyatakan tak akan bermain di kejuaraan dunia lagi. Tapi beberapa hari yang lalu kawan, dalam suatu wawancara, Carlsen akan berpikir ulang apakah nanti akan tetap melepaskan atau tetap meladeni penantang berikutnya. Dan untuk game yang akan kita ulas ini adalah gamenya Carlsen di kejuaraan dunia tahun 2013 saat melawan juara bertahan VC Anand. Kebetulan kawan, kejuaraan 2013 ini diadakan di India, Anand sebagai tuan rumah. Tapi sayang kawan, di depan pendukungnya sendiri, Anand kalah telak dari Magnus Carlsen. 3 kali kalah dan sisanya 7 kali remis dari 10 game yang dimainkan. Harusnya ada 12 game kawan dari jadwal yang dimainkan, tapi poinnya sudah tidak terkejar lagi. 2 game berikutnya tidak dimainkan. Permainan dihentikan di game ke-10. Membuat Carlsen menjadi juara dunia baru saat itu. Dan game yang akan kita ulas ini adalah game ke-9 mereka kawan. Langsung kita ke atas papan. Visi pegang putih kawan mengawali dengan pion D4. Carlsen membalas dengan kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4 Nimzo Indian Defense. Dan Visi memilih variasi yang cukup agresif kawan, yang cukup ambisius dengan pion F3. Jelas untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini untuk mendukung pion E4-nya nanti. Karena peta E4 tadi kawan sudah mendapatkan kontrol dari kuda hitam, kuda putih sudah tidak bisa membackup peta E4 karena posisinya kena pin dari gajah hitam ini kawan. Dan di sini Carlsen merespon dengan pion D5 menghentikan laju pion E. Pion A3 lanjut Visi, gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion B. Carlsen melanjutkan memberikan counter attack lagi kawan di peta pusat dengan pion C5. Salah satu karakteristik bermain dengan pion-pion ini dalam permainan Nimzo Indian Defense. Dan Visi melanjutkan pion C pukul pion D5 dipukul balik menggunakan pion E oleh Carlsen. Pada posisi ini kawan, Visi sebetulnya pernah bertarung di kejuaraan dunia sebelumnya di tahun 2008 menghadapi juara bertahan saat itu Vladimir Kramnik, di mana Kramnik saat itu pegang hitam kawan memukul balik pion ini menggunakan kuda untuk memberikan pressure bagi pion C3 ini. Dan dibalas Visi dengan pertukaran pion D pukul pion, dan Kramnik membalas dengan pion F5. Dengan permainan ini, permainan berakhir remis saat itu kawan. Tapi di sini tadi kita lihat Carlsen memilih memukul balik menggunakan pion E untuk mendapatkan kontrol di peta-peta terang ini kawan, mencegah pion E4. Pion E3 lanjut Visi membuka diagonal terang bagi pengembangan gajah, dan pada posisi ini langkah yang paling banyak diambil hitam adalah mengamankan raja rokade kawan. Tapi Carlsen memilih mendorong pionnya maju untuk mendapatkan penguasaan ruang. Langkah yang cukup ambisius kawan, dan ini pion sekarang juga mencegah pergerakan gajah untuk menempati diagonal yang aktif di diagonal B1H7. Cukup efektif juga pergerakan seperti ini kawan. Dan Visi melanjutkan dengan langkah kuda E2, kuda C6, pion G4, mulai mendorong pion-pionnya kawan untuk membentuk serangan badai pion. Pion G5 akan diikuti nanti dengan pion F, dan pion H4 mungkin akan dimainkan oleh Visi. Rokade oleh Carlsen, gajah G2, kuda ke A5 untuk menempati spot yang cukup bagus. Itulah tadi kawan maksud dari Carlsen mendorong pionnya ini tidak memilih langkah rokade untuk mendapatkan kontrol di peta-peta terang ini. Sekarang untuk mendukung kudanya di peta B3 mengincar gajah gelap ataupun beteng nanti. Dibiarkan saja oleh Visi, dia bermain dengan langkah rokade mengamankan rajanya, kuda B3, beteng naik ke A2, dan Carlsen tidak terburu-buru ambil gajah, dia bermain dengan pion B5. Jika Visi bermain dengan pion-pion sayap raja, Carlsen ingin memanfaatkan pion mayoritas di sayap menteri ini kawan. 2 pion melawan 3 pion, berharap mempunyai 1 pion bebas di sisi kiri papan. Itulah kawan senjata Magnus Carlsen, terkadang dia menciptakan 1 pion bebas, ingin bermain endgame nanti kawan dengan memanfaatkan pion bebas itu, ujung-ujungnya Carlsen biasanya menang. Oke, kuda G3 lanjut Visi,
dan dilanjut dengan pion A5 terus mendorong pion-pion sayap menteri. Begitu juga dengan visi dengan pion G5-nya, kuda mundur ke E8 dan sekarang pion E4 menantang pertukaran pion pusat sekaligus membuka diagonal gelap bagi gajah melindungi pion G5-nya. Pada posisi ini kawan, Carlsen tidak menerima tantangan pertukaran pion, dia melanjutkan pertukaran perwira, kuda pukul gajah. Jika sekarang pertukaran pion diterima oleh hitam kawan seperti ini, lajur F akan terbuka, tentu saja beteng siap didouble dan putih akan mempunyai pion bebas di lajur pusat dan mendapatkan kontrol pusat dengan pion-pionnya. Dan tentu ini akan menguntungkan bagi putih. Carlsen tidak ingin formasi seperti ini, jadi pada posisi ini saat pion E4 dimainkan oleh visi, dia pukul gajah terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri sekaligus tetap menjaga pion G5 dari ancaman menteri hitam. Carlsen mengangkat betengnya untuk membantu pertahanan di baris ke-6 di depan rajanya, atau opsi yang lain nanti bisa digeser kemanapun kawan, ke lajur pusat atau ke sayap raja, bisa jadi pilihan bagi beteng, dan dibalas dengan pion E5 untuk mempersiapkan atau memperkuat kontrol peta F6 ini kawan. Dan sudah jelas di beberapa langkah berikutnya pion F ini akan tetap didorong menuju peta F6. Diikuti langkah menteri nanti bergeser ke peta-peta ini memberikan ancaman skakmat jika pion G6 akan dimainkan oleh hitam nanti kawan. Dan pada posisi ini langkah terbaik atau untuk menghindari serangan badai pion bisa menghentikan dengan pion G6 kawan. Inilah jawaban yang paling bagus menurut Stockfish. Memberikan ruang bagi manuver kuda untuk memblokade laju pion di peta F5 atau manuver ke peta E6 nanti untuk mengincar pion G5 ini bisa jadi dilakukan oleh kuda nanti kawan. Tapi Carlsen tidak memilih langkah ini, dia memilih langkah kuda C7. Sekarang pion F4 dan Carlsen juga memberikan serangan di sayap menteri. Pion A pukul pion B4 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik tetap mendorong pion F5 ini kawan. Jika hitam melanjutkan pertukaran pion B pukul pion C3, di sini beteng bisa digeser terlebih dahulu, memberikan backup lebih di lajur F. Di sini mungkin beteng akan digeser ke B6, barulah menteri ambil pion C3. Beteng B3, menteri ambil pion A5 bisa dilakukan oleh putih ataupun kedua pemain. Sama-sama mempunyai pion bebas. Jika hitam mempunyai pion bebas di lajur C, putih juga mempunyai pion bebas di lajur A. Permainan masih cukup berimbang pada posisi seperti ini, walaupun putih sementara unggul satu pion. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Saat pion B4 dimainkan oleh Carlsen, Anan pukul pion B4 dipukul balik oleh pion A menantang pertukaran beteng, dilanjutkan oleh Anan dipukul balik menggunakan kuda. Agar kuda ini tetap menjaga peta B4 dari aktivitas pertukaran pion sehingga kuda masih bisa merebut kembali. Tapi posisi kuda ini kawan cukup jauh dari area pertempuran yang akan diciptakan oleh Anan di sayap raja dengan badai pionnya. Cukup jauh kawan, apabila ingin kembali ke peta C7 kemudian ke peta E8 membackup peta G6 ini butuh 2 atau sampai 3 tempo. Di sini Anan melanjutkan rencananya, tidak melanjutkan baku hantam pion ini karena masih bisa dipukul balik oleh kuda dan hitam masih tetap mempunyai pion bebas. Anan juga mempunyai pion lemah di peta D4. Dia konsen pada serangan badai pion F5-nya. Carlsen pion B3 menciptakan pion bebasnya sendiri kawan, merupakan ancaman juga. Dua petak lagi bisa promosi. Di sini menteri F4 tetap fokus untuk memberikan serangan, tidak peduli atau menghentikannya dengan menteri bergerak ke peta B1 akan memberikan kesempatan bagi menteri mendapatkan pion G5 dan seterusnya kawan. Oleh karena itu menteri F4 terus dilancarkan oleh Anan. Di sini kuda ditarik mundur lagi ke peta C7. Anan mendorong pion F6-nya dan sekarang pion G6. Langkah kesalahan menurut Stockfish. Pada posisi seperti ini tadi kawan, Stockfish menyarankan baku hantam pion G pukul pion F6 dipukul balik lajur G terbuka. Sama-sama akan memberikan lajur G terbuka bagi beteng hitam, nanti bisa menempati lajur G-nya. Di posisi yang terbuka seperti ini juga akan bisa merepotkan bagi putih kawan. Tak ada masalah juga untuk membantu kontrol pada peta G7 dari ancaman menteri yang ingin melakukan skakmat ini. Menurut Stockfish tidak apa-apa. Tapi Carlsen menginginkan agar rajanya tetap tertutup. Dia bermain dengan pion G6, dimanfaatkan dengan menteri H4. Selanjutnya kuda E8 membantu kontrol pada peta G7. Jika kalian pada posisi ini kawan untuk membackup peta G7 dengan menggeser raja, berharap nanti beteng akan digeser ke sini, merupakan langkah blunder kawan.
Karena menteri akan tetap ke peta ini untuk memberikan ancaman skakmat, beteng digeser, dan selanjutnya di sini beteng akan digeser naik kawan. Mendukung menterinya ancaman skakmat 4 langkah atau 2 langkah berikutnya, dan ancaman skakmat ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Ambil contoh, kalian mendorong pion maju ke B2, ya dikorbankan saja menterinya kawan, dan selanjutnya beteng H4 skakmat. Atau pada posisi ini untuk mencegah ancaman skakmat dikorbankan gajah di sini tadi tidak bermain dengan pion B2 melainkan menutupnya. Sama saja kawan, di langkah berikutnya tetap beteng akan memberikan ancaman skakmat. Oleh karena itulah Carlsen memilih kudanya kembali ke peta E8, mempick up peta G7-nya, dan di sini menteri ke H6 bukan pilihan terbaik menurut Stockfish. Stockfish menyarankan langkah kuda ke E2 kawan. Jika nanti dilanjut dengan pergerakan gajah ke peta E6 ataupun menteri ke peta A5, di sini nanti kuda bisa bermanuver ke peta F4 ataupun barulah menteri ke peta H6 bisa dilanjutkan oleh putih. Tapi di sini visi Anan bermain dengan langkah menteri ke peta H6 dengan ide beteng naik dan didukung betengnya nanti memberikan ancaman skakmat di sini, dan tidak mungkin lagi Carlsen bisa membackup ancaman skakmat. Tapi Carlsen mempunyai cara kawan untuk mengantisipasi ancaman skakmat. Karena nanti beteng ini jelas akan diangkat naik, jadi baris pertama tidak ada yang mengawal atau terbuka. Ini dimanfaatkan Carlsen untuk mendorong pion bebasnya segera promosi, dan tak ada pilihan terbaik selain mengangkat betengnya ke F4 mendukung menteri dan skakmat. Kalau sekarang beteng ini bertahan kawan untuk mencegah pion promosi, akan memberikan tempo bagi hitam mengeluarkan menterinya mengincar pion lemah, dan sudah tidak bisa lagi di backup pion ini kawan. Kalaupun kalian membackupnya dengan kuda ke peta E2, maka simple menteri akan ke peta A2 mengancam beteng, dan pion ini bisa tetap promosi nanti. Oleh karena itu bukan cara yang terbaik. Mungkin pada posisi ini putih ambil pion yang ada di peta B2, menteri akan melakukan skak, beteng ini akan tetap tewas. Jadi langkah terbaik memang harus tetap menyerang dengan beteng F4. Dan di sini Carlsen mempromosikan pionnya dan mempunyai 2 menteri sekarang skak. Dan ditutup dengan kuda. Sayangnya langkah kuda ini adalah langkah blunder. Memberikan kesempatan menteri bergerak ke E1 untuk mengawal peta H4. Dan pada posisi ini Anan menyerah di langkah ke-28. Tentu saja kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan dengan menggeser beteng ke lajur H ini, simple menteri akan pukul beteng, dan hitam unggul 1 beteng kawan. Kalaupun tidak digeser ke lajur H, ya tetap saja kawan, salah satu pion ini mungkin akan tewas, ataupun hitam tetap mempunyai 2 menteri jika beteng mungkin ditarik mundur mengawasi pionnya ini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, untuk memblokade langkah skak ini, langkah terbaik adalah dengan gajah. Dengan tidak memindahkan kudanya, berarti diagonal gelap ini akan tetap tertutup, memberikan kesempatan beteng digeser. Jadi kemungkinan menteri hitam akan bergeser ke lajur D, maksud saya ke D1 untuk mengawasi peta H5 ini. Setelah beteng digeser, menteri akan dikorbankan di sini. Setelah dipukul oleh kuda kawan, tetap saja hitam akan unggul 1 perwira, dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh beteng, gajah bisa memberikan backup pada peta H7 ini. Ancaman skakmat pun sudah tidak ada, tapi permainan akan tetap seimbang kawan dalam posisi remis. Coba lihat sekarang. Pada posisi ini ancaman skakmat tetap 1 langkah ancaman dari menteri putih. Kuda tidak akan berani meninggalkan posnya. Tentu dengan kuda yang tetap berada di peta E8 ini, betengnya pun sudah tidak bisa keluar. Jadi hitung-hitungannya 2 perwira akan pasif di sini nanti kawan. Hanya tinggal gajah ataupun menteri. Gajah pun tetap tidak akan berani meninggalkan diagonal ini untuk menjaga pionnya ini kawan. Jadi hitung-hitungannya mungkin akan jadi seperti ini langkah yang diambil oleh kedua pemain. Beteng akan dikorbankan di sini kawan. Jika diambil oleh gajah sekarang, akan dipukul balik oleh gajah putih. Kalaupun tidak diambil, gajah cukup ditempatkan di peta G6 dan posisi ancaman skakmat pun sudah tidak ada. Kuda akan tetap berada di peta E8 dan tetap saja kawan, semua pergerakan para perwira baik putih atau hitam tidak akan mendapatkan progres apapun di beberapa langkah berikutnya. Kalaupun pada posisi seperti ini gajah ambil beteng, dipukul balik oleh gajah, di sini gajah akan bergerak untuk memberikan dukungan skakmat. Menteri hitam akan bergerak kawan, gajah F5, dan menteri akan melakukan skak-skak yang berulang, tapi tidak akan sampai terjadi skakmat, hanya skak-skak yang berulang. Sampai di sini saya rasa formasinya tetap sama kawan.
kuda tidak akan bisa bergerak karena ancaman skakmat 1 langkah sehingga betengnya pun tidak bisa keluar. Jadi untuk menghindari ancaman skakmat, tentu hitam akan melakukan skak-skak yang berulang karena juga skak 1 langkah di sini masih ada. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkannya lagi kawan. Tentu skak-skak yang berulang tidak akan dihindari lagi oleh hitam. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.